Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di sore hari ini di tanggal 2 Desember 2021. Dan kita akan sama-sama memantau bagaimana progres atau pencapaian maupun bagaimana pembenahan yang sudah mulai dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu ya, kalau Mandalika ini akan menjadi pusat semacam sport tourism ya nantinya, dan bagaimana hasil akhirnya kita akan pantau bersama. Nah, jadi pembangunan KEK Mandalika yang sedang menggeliat ya, sehingga menarik para investor, tetapi tidak semua investor dapat membangun infrastruktur sesuai kehendak hatinya. Jadi bergaya Spanyol dan lain sebagainya, melainkan harus tetap memperhatikan kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. Nah, di belakang area pedok yang masih merupakan kawasan VVIP di sini, kawasan VIP untuk parkiran seperti yang kemarin di saat USBK masih belum cukup untuk area parkirnya VIP, yang mana beberapa titik di sini yang sudah diaspal dari barat ke timur ini menjadi area parkir beberapa kendaraan-kendaraan khusus. Ya, mungkin untuk di kawasan Eropa sendiri, kawasan untuk yang kita lihat yang sudah diaspal ini seperti motorhome misalnya, namun di sini cukup untuk kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, terutama VVIP yang berkunjung di saat gelaran balap MotoGP, WSBK ataupun Asia Talent Cup di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, kembali lagi dengan tema yang kita bahas, sport tourism di sini ya, dalam pembahasan-pembahasan untuk KEK Mandalika ini sangat diminati ya banyak investor, namun investasi-investasi tersebut tidak boleh dilakukan sesuka hati. Nah, jadi kita akan mengatur semua nanti seperti apa. Nah, ini memang sudah jelas dari pemerintah sendiri menjelaskan bahwa pembangunan sirkuit di Mandalika ini akan dimultifungsi, tidak hanya untuk MotoGP 2022, tetapi juga untuk mengantisipasi kegiatan sport tourism lainnya. Ya, seperti kita bahas terakhir ini ya, Gubernur diundang untuk ke Abu Dhabi untuk memperjuangkan Mandalika sebagai host ajang balap Formula One juga. Ya, selain itu ya, suksesnya pelaksanaan IATC dan WSBK di 2021 ini menimbulkan dampak yang positif serta rasa optimisme yang tinggi untuk menyelenggarakan event berskala internasional lainnya. Jadi ada momentum suksesnya IATC dan WSBK kemarin itu benar-benar spekulatif yang positif, sehingga kita juga bisa harus makin optimis bahwa kita mampu menyelenggarakan MotoGP ataupun balapan seperti MXGP dan juga race rally dan sebagainya. Insya Allah bisa dikembangkan di Indonesia atau di Mandalika sendiri. Ya, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kemarin di IATC dan WSBK ya, namun pemerintah akan terus melakukan analisa dan evaluasi untuk mempersiapkan event-event yang sudah mendekat atau dirasa sudah dalam waktu dekat. Dalam hal ini pemerintah akan membutuhkan dukungan baik itu dari pusat maupun dari stakeholder lainnya untuk menyukseskan event berskala internasional yang sebentar lagi akan kita selenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, adapun informasi dari Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ya di ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation, nah, mengaku kalau event WSBK yang baru lalu telah memberikan efek ganda bagi perekonomian di Pulau Lombok. Hampir semua sektor pariwisata kembali bergerak, terutama sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan
Nah, jadi di sektor pariwisata itu mulai dari jasa transportasi hingga hotel, lalu ada restoran, dan dari beberapa pelaku usaha jasa transportasi sudah mengaku selama gelaran event WSBK omset mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana biasanya omset dari jasa penyewaan transportasi hanya sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Namun memasuki awal bulan November hingga gelaran WSBK kemarin, omset meningkat mencapai 70 juta rupiah. Fantastis ya, fantastis sekali. Kemudian dari sektor akomodasi ya, event WSBK telah meningkatkan okupansi hotel rata-rata mencapai 95%, dengan hotel-hotel di kawasan The Mandalika merasakan paling besar dampak positif dari event WSBK. Bahkan pihak pengelola hotel sampai menolak booking hotel karena sudah penuh. Dan peningkatan okupansi hotel tersebut ya secara tidak langsung juga mendorong peningkatan omset hotel. Dari hanya sekitar 15% saja sebelum event WSBK berlangsung, melonjak menjadi hingga 85% menjelang hingga pelaksanaan WSBK kemarin. Selain kedua bidang tersebut, event WSBK juga telah menciptakan peluang emas bagi UMKM lokal. UMKM yang menjual makanan dan minuman merupakan salah satu UMKM yang paling merasakan manfaat ekonomi dan penyelenggaraan event ini. Lalu tingginya antusiasme masyarakat Indonesia ya untuk hadir menyaksikan balapan juga meningkatkan perputaran uang di seputaran kawasan The Mandalika, sehingga menambah perolehan pendapatan asli daerah atau kita sebut PAD Kabupaten Lombok Tengah, karena Pemkab Loteng sendiri memperoleh tambahan PAD yang berasal dari pajak hiburan sebesar 15%, pajak parkir 30%, serta pajak restoran dan hotel sebesar 15% selama event itu berlangsung. Dan ajang WSBK juga menunjukkan besarnya partisipasi warga desa Lingkar The Mandalika dalam menyukseskan acara-acara ini. ITDC bersama ITDC Nusantara Utilitas atau ITDC-NU dan Mandalika Grand Prix Association yang merupakan bagian dari ITDC Group juga telah merekrut tenaga kerja sebanyak 1.475 orang dari Nusa Tenggara Barat, termasuk warga dari 6 desa penyangga The Mandalika untuk terlibat di dalam event WSBK. Dan tenaga kerja tersebut ada yang bertugas sebagai petugas marsal, petugas COVID-19 safety, medis, dan kru medis, kru event, crowd control, dokumentasi, fasilitas, produksi, kebersihan, stage, ticketing, transportasi, dan waste management selama persiapan dan event berlangsung. Ya, di luar itu, ITDC-NU juga telah merekrut dan melatih sejumlah warga dari desa Lingkar The Mandalika untuk bertugas di area-area parkir PIV dan area parkir timur untuk membantu mengarahkan kendaraan yang akan parkir, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, maupun roda setara bus. Dan pihak berkomitmen untuk melibatkan sebanyak mungkin warga NTB, khususnya warga Lingkar The Mandalika, untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan event-event ke depannya. Ya, dengan keterlibatan warga Nusa Tenggara Barat tersebut ya akan semakin menambah kemampuan warga lokal dalam menyambut dan mengelola event-event internasional lainnya di masa-masa yang akan datang. Lalu Indonesia juga tidak main-main ya, sangat-sangat fantastis. Indonesia membayar 143 miliar rupiah ke Dornasport untuk menjadi tuan rumah MotoGP di Mandalika. Nah, sebelum penyelenggaraan balapan MotoGP, itulah biaya yang harus dibayarkan tuan rumah sebagai biaya penyelenggaraan kepada Dornasport. Dorna sendiri merupakan perusahaan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor untuk menggelar MotoGP dan WSBK.
Biaya penyelenggaraan itu berada pada kisaran angka 6-12 juta dolar untuk sekali penyelenggaraan untuk MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18 sampai dengan 20 Maret nanti. Berapakah besaran yang harus dibayar dalam hal ini oleh Indonesia Tourism Development Corporation kepada Dorna Sport? Nah, seperti keterangan dari Abdul Bara Mansur selaku Direktur ITDC menyebutkan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee yang dibayarkan Indonesia Tourism Development Corporation kepada Dorna Sport untuk event MotoGP sekitar 9 juta euro yang satu kali event balap. Nah, angka tadi itu kemudian dipertegas oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar rupiah. Dan Presiden bilang, jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tetapi dampak untuk branding negara itu sangat penting. Dengan Mandalika, global reach bisa lebih dari 200 juta euro, dan seperti itulah pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan rapat terbatas bersama Presiden dan beberapa menteri terkait. Semua persiapan untuk MotoGP sedang dalam tahap penyelesaian, termasuk melengkapi kekurangan-kekurangan di sekitar Mandalika. Ya, kita akan melihat nanti terus teman-teman bagaimana progres persiapan maupun di saat penyelenggaraan balapan itu sendiri. Ya, kita akan sama-sama menyaksikannya. Ya, terkait dengan komitmen fee ya, untuk yang kita sebutkan di atas barusan ya, sebagai bentuk keseriusan awal terhadap penyelenggaraan sebuah event dalam hal ini memang sudah lazim terjadi. Misalnya saja pada saat World Superbike kemarin, dan juga pemerintah membayar fee kepada Dorna Sport sebesar 49 miliar rupiah. Nah, selain itu juga pengamanan ajang MotoGP 2022 di sekitar Mandalika ini membutuhkan 5 kali lipat kekuatan dari perhelatan balap Idemitsu Asia Talent Cup dan Superbike atau WSBK kemarin. Hal ini memang sudah diungkapkan oleh Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. Seperti diketahui, pengamanan di event WSBK November kemarin sudah sangat ketat. Namun ke depan saat menyelenggarakan MotoGP, pengunjung yang hadir akan lebih banyak, maka pengamanan harus lebih berlipat. Nah, jadi kekuatan tambahan untuk hal ini memang perlu ya, di air dan di udara. Hal ini karena perkiraan kunjungan kapal-kapal skala besar yang akan berlabuh. Kemudian dari Kapolda juga menjelaskan tujuan penambahan kekuatan pengamanan bukan hanya mencegah tindak kriminalitas dan pemeliharaan keamanan, namun juga membantu kemudahan para pengunjung, pembalap, beserta tim dan pihak penyelenggara mengakses ke lokasi sirkuit sendiri. Terkait kesiapan penunjang ya untuk kerja lapangan yang ada saat ini, Direktur Polairut Polda NTB Kombes Pol Kobul Syahrin juga mengungkapkan bahwa dirinya mengomando 146 personil untuk fasilitas di lapangan yang ada saat ini, berupa 4 unit kapal polisi tipe C2 dan 6 unit kapal polisi tipe C3. Nah, jadi kedua tipe kapal polisi tersebut masuk dalam kapasitas daya pemburu cepat ya. Selain kapal tipe C3, C2 tadi, juga diberikan tambahan kapal berdaya kecepatan tinggi untuk tipe RIB for Intercept and Equipment. Tahun ini akan dikasih 2 unit, ada juga ship tender sebanyak 3 unit. Jadi di tahun 2021 lanjutnya ya, Ditpol Airut Polda NTB juga banyak menerima alat materi khusus atau Almatsus untuk menunjang kemampuan personel dalam penanganan di darat dan di laut. Nah, Almatsus tersebut ya berteknologi tinggi, ada salah satunya bekerja dengan sistem berbasis robotika. Kemudian Almatsus ini juga mampu masuk ke dalam air hingga 300 meter
dan robot dengan kelengkapan kamera ini dipantau disebut dengan Remotely Operate Underwater Vehicle atau ROUV. Ya, bisa kita lihat ya teman-teman, bisa kita bayangkan sebagaimana progres atau sebagaimana persiapan dari pengamanan MotoGP di Mandalika ini yang bisa kita bilang hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan pengamanan di saat WSBK kemarin. Dan nantinya untuk mengevakuasi korban yang berada di air atau di mana juga bisa melakukan bersama dengan underwater scooter yang sudah dilengkapi dengan sarana selam full face. Dan dari beragam fasilitas penunjang kerja itulah Pemda atau pemerintah terutama dari kepolisian juga ya sudah meyakinkan untuk melakukan pengamanan atau melakukan semua simulasi untuk bagaimana menyukseskan kegiatan yang ada di Mandalika nantinya. Ya, dengan beragam itu ya anggotanya sudah menguasai bahkan terlatih dalam mengoperasikannya sehingga menunjukkan kita siap menjadi tuan rumah di MotoGP 2022 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di sore petang kali ini teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai durasi akhir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari narasi dan visual. Selamat beraktivitas dan jaga prokes selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.